Bapak dan ibu di usia senja, banyak orang berharap hidup menjadi lebih tenang. Anak sudah dewasa, tanggung jawab utama telah dilalui, dan seharusnya hari-hari diisi dengan keteduhan. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang tua justru merasa lebih lelah secara batin di hari tua. Bukan karena dunia luar, melainkan karena urusan keluarga sendiri. Ada kalimat yang jarang diucapkan tetapi sering dirasakan. Kenapa justru dengan keluarga hidup terasa paling berat? Pertanyaan ini bukan tanda kurang kasih sayang, justru sering muncul dari orang tua yang terlalu lama memberi, mengalah dan menyimpan perasaan sendiri demi menjaga keharmonisan. Sejak muda, kita diajarkan bahwa keluarga adalah segalanya. Untuk keluarga kita berkorban. Untuk keluarga kita menahan diri. Nilai ini mulia. Namun ketika dibawa terus tanpa batas hingga usia senja, pengorbanan bisa berubah menjadi sumber penderitaan yang sunyi. Tidak terlihat, tetapi terasa dalam. Banyak bapak dan ibu menyimpan prinsip yang seharusnya dijaga, tetapi justru dilepas demi keluarga. Prinsip tentang batas, tentang keadilan, tentang harga diri, dan tentang ketenangan. Lama-kelamaan, hidup terasa penuh tekanan. Bukan karena tidak sayang keluarga, tetapi karena tidak lagi jujur pada diri sendiri. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata pelan, "Saya tidak ingin bermusuhan, tapi saya juga capek terus mengalah." Kalimat ini mewakili banyak orang tua yang berada di persimpangan batin, antara ingin damai dengan keluarga dan ingin damai dengan diri sendiri. Disinilah prinsip hidup menjadi sangat penting. Bapak dan ibu, hidup tenang di hari tua bukanlah soal menjauh dari keluarga, melainkan tentang menyimpan prinsip-prinsip penting agar hubungan tetap sehat dan batin tetap terjaga. Prinsip bukan untuk menyakiti, bukan untuk melawan, tetapi untuk melindungi diri dari penderitaan yang tidak perlu. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun berada, satu hal sama. Usia senja seharusnya dijalani dengan tenang, bukan dengan beban yang dipendam. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 7 prinsip penting yang perlu disimpan, bahkan ketika berhadapan dengan keluarga sendiri, agar hidup di hari tua tidak diwarnai penyesalan, kelelahan batin, dan penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Bapak dan Ibu, prinsip pertama ini sering terasa paling sulit dijalankan, terutama bagi orang tua yang berhati lembut. Jangan mengorbankan ketenangan hidup demi terus menjaga perasaan orang lain. Banyak penderitaan di hari tua tidak datang dari masalah besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus diulang, mengalah, diam dan menahan diri agar tidak melukai siapapun. Sejak lama kita diajarkan bahwa menjaga perasaan keluarga adalah bentuk kasih sayang. Kita menahan kata-kata, menyimpan keberatan, dan menekan keinginan sendiri demi suasana yang tampak damai. Namun damai yang dibangun di atas pengorbanan batin seringkali rapuh. Ia terlihat tenang di luar, tetapi bergolak di dalam hati. Banyak bapak dan ibu hidup dengan beban pikiran karena terlalu sering berkata, "Tidak apa-apa." Padahal sebenarnya ada luka kecil yang tergores setiap kali mengalah. Luka itu tidak langsung terasa, tetapi menumpuk. Di usia senja, tumpukan ini berubah menjadi kelelahan batin, mudah tersinggung, atau rasa sedih yang sulit dijelaskan. Saya pernah mendengar seorang ibu berkata lirih, "Saya tidak mau ribut, tapi kok hidup saya jadi tidak tenang." Kalimat ini jujur dan menyentuh. Tidak semua ketenangan tercipta dari diam. Kadang ketenangan justru lahir ketika kita jujur pada perasaan sendiri, meski disampaikan dengan lembut. Bapak dan Ibu, menjaga perasaan orang lain itu baik, tetapi menjaga ketenangan diri sendiri itu wajib. Tanpa ketenangan, kesehatan terganggu. Tanpa ketenangan, ibadah terasa berat. Tanpa ketenangan, hubungan keluarga pun lama-kelamaan menjadi hambar. Kita tidak bisa memberi kehangatan jika hati sendiri terus terluka. Prinsip ini tidak mengajarkan kita menjadi keras atau egois. Ia mengajarkan kejujuran yang santun, mengatakan tidak dengan tenang, mengungkapkan keberatan tanpa marah, menjaga batas tanpa menyakiti. Sikap ini justru membuat hubungan lebih sehat karena semua pihak tahu di mana batas yang perlu dihormati. Di hari tua, ketenangan adalah harta yang sangat mahal. Mengorbankannya demi menghindari rasa tidak enak sesaat seringkali berujung pada penderitaan jangka panjang. Lebih baik ada sedikit ketidaknyamanan di awal, daripada penyesalan yang berkepanjangan di kemudian hari. Bapak dan Ibu, prinsip pertama ini adalah fondasi. Jika ketenangan sudah dijaga, prinsip-prinsip berikutnya akan lebih mudah dijalankan.
Hidup tenang di hari tua bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan hati yang tidak terus-menerus dikorbankan. Bapak dan Ibu, prinsip kedua ini sering menjadi sumber dilema di usia senja, menetapkan batas meski tidak selalu disukai oleh keluarga sendiri. Banyak orang tua tahu bahwa mereka lelah, tahu bahwa batas sudah terlampaui, tetapi tetap diam karena takut dicap berubah, egois, atau tidak sayang keluarga. Padahal, tanpa batas yang jelas, hidup di hari tua mudah berubah menjadi ladang pengorbanan tanpa akhir. Batas bukanlah tembok pemisah yang dingin, batas adalah penjaga kesehatan batin. Ia memberitahu orang lain sejauh mana kita bisa memberi, membantu, dan terlibat. Ketika batas tidak ada, orang cenderung mengambil lebih banyak, bukan karena jahat, tetapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Disinilah penderitaan pelan-pelan tumbuh. Banyak bapak dan ibu terbiasa berkata iya meski hati berkata tidak, membantu meski tubuh lelah, mengalah meski perasaan tersakiti. Awalnya terlihat mulia, tetapi lama-kelamaan menjadi beban. Tanpa disadari, kita mengajarkan orang lain bahwa kebutuhan kita bisa diabaikan. Ketika ini terjadi terus-menerus, rasa tidak dihargai pun muncul. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, "Kalau saya mulai membatasi, nanti mereka kecewa." Ketakutan ini wajar. Namun perlu diingat kekecewaan orang lain karena batas yang sehat jauh lebih ringan daripada penderitaan batin yang kita pikul sendirian. Orang yang benar-benar peduli akan belajar memahami, meski awalnya terasa canggung. Bapak dan Ibu menetapkan batas tidak harus dengan kemarahan. Cukup dengan sikap tenang dan konsisten, tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu pembelaan berlebihan. Semakin sederhana dan jelas batas disampaikan, semakin mudah orang lain menyesuaikan diri. Batas yang tegas tetapi santun justru membangun rasa hormat. Di usia senja, batas membantu kita mengatur energi. Kita belajar memilih mana yang perlu direspons dan mana yang bisa dilepas. Kita berhenti merasa bersalah setiap kali menolak. Dari sinilah ketenangan perlahan tumbuh. Hidup menjadi lebih ringan karena tidak semua beban harus kita angkat. Menariknya, ketika batas mulai dijaga, hubungan seringkali menjadi lebih sehat. Orang tidak lagi bergantung berlebihan. Harapan menjadi realistis. Konflik berkurang karena peran masing-masing jelas. Ini bukan tentang menjauh dari keluarga, tetapi tentang menata ulang hubungan agar tidak saling melukai. Bapak dan Ibu, prinsip kedua ini mengajarkan satu kebenaran penting. Hidup tenang di hari tua bukan tentang disukai semua orang, tetapi tentang dihormati karena kita jujur pada kemampuan diri. Batas yang sehat adalah bentuk kasih sayang, baik pada diri sendiri maupun pada keluarga. Bapak dan Ibu, prinsip ketiga ini sering disalahpahami sebagai sikap tidak peduli, padahal justru sangat penting agar hidup di hari tua tidak penuh penyesalan. Jangan terburu-buru membantu setiap kali diminta, meskipun yang meminta adalah keluarga sendiri. Banyak penderitaan di usia senja berawal dari bantuan yang diberikan terlalu cepat, tanpa pertimbangan yang matang. Sejak lama, orang tua dibiasakan untuk sigap menolong. Begitu ada permintaan, kita langsung bergerak. Begitu ada keluhan, kita segera turun tangan. Kebiasaan ini terbentuk dari niat baik, namun di usia senja, refleks menolong tanpa jeda seringkali membuat kita terjebak dalam masalah yang seharusnya bukan tanggung jawab kita. Banyak bapak dan ibu akhirnya menyesal, bukan karena membantu, tetapi karena membantu tanpa berpikir panjang. Uang habis, tenaga terkuras, waktu tersita, sementara masalah yang dibantu tidak benar-benar selesai. Bahkan tidak jarang, bantuan yang terlalu cepat justru membuat orang lain bergantung dan enggan belajar bertanggung jawab. Saya pernah mendengar seorang ibu berkata lirih, "Saya bantu karena kasihan, tapi sekarang saya yang kesusahan." Kalimat ini sangat jujur. Rasa kasihan sering mendorong kita melangkah terlalu jauh. Padahal, tidak semua kesulitan orang lain perlu kita selesaikan. Ada masalah yang memang harus mereka hadapi sendiri agar tumbuh dan belajar. Bapak dan Ibu menunda bantuan bukan berarti menutup hati. Menunda adalah memberi ruang untuk berpikir jernih. Bertanya pada diri sendiri, apakah saya mampu? Apakah ini tanggung jawab saya? Apa dampaknya bagi hidup saya ke depan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar bantuan tidak berubah menjadi sumber penderitaan. Di usia senja, setiap keputusan membawa konsekuensi yang lebih besar. Tubuh tidak sekuat dulu, penghasilan mungkin terbatas, dan waktu jauh lebih berharga. Karena itu, kehati-hatian bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Orang yang dihormati justru adalah mereka yang tidak tergesa-gesa, tetapi berpikir sebelum bertindak. Menariknya, ketika kita tidak langsung membantu, orang lain belajar satu hal.
Permintaan mereka tidak otomatis dikabulkan, dari sini sikap mereka pun berubah. Mereka lebih menghargai bantuan yang akhirnya diberikan dan lebih berhati-hati dalam meminta. Ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang dan sehat. Bapak dan Ibu, prinsip ketiga ini melindungi kita dari penderitaan yang tidak perlu. Bantuan yang bijak adalah bantuan yang dipertimbangkan, bukan yang didorong oleh rasa tidak enak semata. Dengan menahan diri sejenak sebelum membantu, kita menjaga ketenangan, martabat, dan masa depan hidup di hari tua. Bapak dan Ibu, prinsip keempat ini sering terasa pahit, tetapi sangat menentukan ketenangan hidup di hari tua. Tidak semua hal tentang hidup kita perlu dibuka, meski kepada keluarga sendiri. Banyak orang tua menderita bukan karena rahasia besar, melainkan karena terlalu jujur pada waktu dan orang yang tidak tepat. Seiring bertambahnya usia, kita sering merasa ingin berbagi, ingin didengar, dimengerti, dan dipahami. Keinginan ini manusiawi. Namun perlu disadari, tidak semua keluarga siap menerima cerita kita dengan bijak. Ada yang mendengarkan untuk memahami, tetapi ada pula yang mendengarkan untuk menilai, membandingkan, atau bahkan menggunakan cerita itu untuk kepentingan sendiri. Banyak bapak dan ibu tanpa sadar membuka hal-hal sensitif tentang keuangan, rencana warisan, kelemahan pribadi, atau konflik lama, dengan harapan mendapat dukungan. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Cerita menyebar, komentar muncul, tekanan bertambah, dan hidup menjadi tidak tenang. Dari sinilah penderitaan batin sering bermula. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, "Saya cerita supaya lega tapi kok malah tambah ribet." Kalimat ini sangat jujur. Terlalu terbuka sering membuat kita kehilangan kendali atas cerita sendiri. Apa yang awalnya ingin dilepaskan justru kembali sebagai beban baru, lebih berat dan lebih rumit. Bapak dan Ibu, menyimpan rahasia bukan berarti berbohong. Menyimpan adalah memilih mana yang perlu dibagikan dan mana yang cukup disimpan di hati. Di usia senja, kebijaksanaan terletak pada kemampuan memilah. Kita tetap bisa berbagi, tetapi dengan orang yang tepat dan pada porsi yang aman. Ada hal-hal yang lebih baik dibicarakan dengan pasangan, sahabat terpercaya, atau orang yang benar-benar netral. Tidak semua keluarga bisa menjadi tempat aman untuk segala cerita. Menerima kenyataan ini memang tidak mudah, tetapi justru menyelamatkan kita dari luka yang berulang. Menjaga rahasia hidup juga berarti menjaga martabat. Ketika terlalu banyak membuka diri, orang lain merasa berhak ikut campur. Pendapat mereka masuk tanpa diminta, keputusan kita dipertanyakan, dan ketenangan pun terganggu. Dengan menyimpan sebagian cerita, kita menjaga ruang pribadi yang sehat. Bapak dan Ibu, prinsip keempat ini mengajarkan bahwa hidup tenang di hari tua bukan tentang seberapa banyak kita bercerita, tetapi tentang seberapa bijak kita memilih apa yang dibagikan. Diam yang tepat seringkali jauh lebih menyelamatkan daripada kejujuran yang tidak terjaga. Bapak dan Ibu, prinsip kelima ini sering menjadi sumber penderitaan paling sunyi di hari tua. Rasa bersalah ketika mulai memilih diri sendiri. Banyak orang tua sebenarnya sudah lelah, sudah ingin hidup lebih tenang. Tetapi setiap kali mengambil keputusan untuk diri sendiri, hati langsung dipenuhi rasa bersalah. Seolah-olah menjaga diri adalah kesalahan yang harus ditebus. Rasa bersalah ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan lama, terlalu lama hidup untuk orang lain. Sejak muda, kita dibentuk untuk mengalah, berkorban, dan menahan keinginan pribadi demi keluarga. Nilai ini baik. Namun ketika dibawa terus hingga usia senja tanpa penyesuaian, ia berubah menjadi beban batin yang menggerogoti ketenangan. Banyak bapak dan ibu merasa bersalah saat ingin beristirahat, saat menolak permintaan, atau saat memilih diam. Ada suara di dalam hati yang berkata, "Apa saya egois? Apa saya kurang sayang?" Padahal, memilih diri sendiri di usia senja bukan tanda tidak peduli, melainkan tanda bahwa kita mulai bertanggung jawab pada kesehatan dan masa depan diri. Saya pernah mendengar seorang ibu berkata lirih, "Saya capek, tapi kok rasanya berdosa kalau berhenti." Kalimat ini sangat menyentuh. Berhenti dari kelelahan bukan dosa, menjaga diri bukan kejahatan. Yang sering keliru adalah cara kita menilai diri sendiri dengan standar lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Bapak dan Ibu, perlu diingat satu hal penting. Orang yang kita bantu hari ini belum tentu akan menjaga kita esok hari. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena setiap orang sibuk dengan hidupnya sendiri. Karena itu, jika kita tidak mulai menjaga diri sejak sekarang, tidak ada yang akan melakukannya untuk kita di kemudian hari. Memilih diri sendiri tidak berarti memutus hubungan atau berhenti peduli. Kita tetap bisa menyayangi keluarga,
tetap bisa membantu jika mampu. Perbedaannya adalah kita tidak lagi mengorbankan diri sampai habis. Kita memberi dari sisa yang sehat, bukan dari kelelahan yang menyakitkan. Rasa bersalah memang tidak langsung hilang. Ia akan muncul berulang kali, terutama di awal perubahan. Namun setiap kali rasa bersalah datang, tanyakan dengan jujur, apakah saya benar-benar salah, atau hanya sedang belajar menjaga diri? Pertanyaan ini membantu kita membedakan antara egoisme dan kebijaksanaan. Bapak dan Ibu, ketika rasa bersalah mulai dilepaskan, hidup terasa lebih lapang, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan hati tidak lagi dipenuhi penyesalan. Prinsip kelima ini sangat penting karena tanpa melepaskan rasa bersalah, prinsip-prinsip lain akan selalu terasa berat dijalankan. Di hari tua, memilih diri sendiri bukan pilihan egois. Ia adalah langkah penyelamatan, agar hidup tidak dijalani dengan penyesalan, agar sisa usia diisi dengan ketenangan, dan agar hati tidak terus-menerus terluka oleh pengorbanan yang tidak dihargai. Bapak dan Ibu, prinsip keenam ini sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi ketenangan hidup di hari tua. Jangan terlibat dalam konflik yang bukan milik Anda. Banyak orang tua kelelahan secara batin bukan karena masalah sendiri, melainkan karena terlalu sering masuk ke masalah orang lain, terutama konflik di dalam keluarga. Di usia senja, kita sering dijadikan penengah. Anak datang mengeluh, menantu bercerita, saudara meminta pendapat. Awalnya terasa wajar, namun tanpa disadari kita terseret ke pusaran konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Kita ingin membantu, tetapi yang terjadi justru pikiran menjadi penuh, hati menjadi berat, dan tidur tidak lagi nyenyak. Banyak bapak dan ibu merasa bersalah jika tidak ikut campur, takut dianggap tidak peduli, tidak bijak, atau tidak menjalankan peran sebagai orang tua. Padahal tidak semua konflik membutuhkan kehadiran kita. Ada masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh pihak yang menjalaninya sendiri. Ketika kita terlalu ikut campur, konflik seringkali justru melebar. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, "Saya ingin menolong, tapi akhirnya saya yang stres." Kalimat ini sangat jujur. Konflik orang lain sering membawa emosi yang bukan milik kita. Jika kita menyimpannya terlalu lama, emosi itu berubah menjadi beban batin yang tidak perlu kita tanggung di usia senja. Bapak dan Ibu, menjaga jarak dari konflik bukan berarti tidak peduli. Ini berarti menjaga kesehatan jiwa. Kita masih bisa mendengarkan dengan empati, tetapi tidak harus memihak. Kita masih bisa memberi nasihat singkat jika diminta, tetapi tidak harus mengatur atau memutuskan. Sikap ini justru menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan. Di keluarga, orang tua yang tidak mudah terseret konflik seringkali lebih dihormati. Pendapatnya dianggap jernih karena tidak terbawa emosi. Di lingkungan sekitar, orang seperti ini dikenal menenangkan, bukan memperkeruh. Kehadirannya memberi rasa aman, bukan tekanan. Konflik yang bukan milik kita sering datang dengan drama, tuntutan, dan harapan berlebihan. Jika kita masuk terlalu jauh, kita akan diminta terus, didatangi terus, dan akhirnya kehilangan ruang untuk hidup tenang. Di usia senja, ruang ini sangat penting untuk kesehatan, ibadah, dan keteduhan batin. Bapak dan Ibu, prinsip keenam ini mengajarkan satu kebijaksanaan besar. Tidak semua masalah perlu kita selesaikan, ada masalah yang perlu kita lepaskan agar hidup tidak dipenuhi kegelisahan. Dengan menjaga jarak yang sehat dari konflik orang lain, kita melindungi diri dari penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Bapak dan Ibu, prinsip ketujuh ini adalah puncak dari semua prinsip sebelumnya. Menyimpan prinsip hidup, meski harus mengecewakan di awal. Banyak orang tua gagal hidup tenang di hari tua bukan karena mereka tidak tahu mana yang benar, tetapi karena tidak berani bertahan pada prinsipnya sendiri ketika berhadapan dengan keluarga. Di usia senja, seringkali kita tahu apa yang seharusnya dilakukan. Kita tahu batas yang perlu dijaga, keputusan yang seharusnya diambil, dan sikap yang lebih sehat untuk diri sendiri. Namun ketika prinsip itu mulai membuat orang lain tidak nyaman, anak cemberut, saudara kecewa, atau keluarga merasa tidak diikuti, kita goyah. Demi menghindari ketegangan, prinsip pun dilepas satu persatu. Padahal, prinsip yang dilepas hari ini akan kembali sebagai penderitaan esok hari. Banyak bapak dan ibu yang awalnya hanya sekali mengalah, lalu menjadi kebiasaan. Yang awalnya tidak enak menolak, lalu berubah menjadi tuntutan rutin. Dari sinilah hidup di hari tua terasa berat, bukan karena kurang kasih sayang, tetapi karena kehilangan pijakan hidup sendiri. Saya pernah mendengar seorang ibu berkata pelan, "Waktu saya tegas mereka kecewa. Tapi waktu saya mengalah, saya yang menderita."
Kalimat ini sangat jujur. Prinsip memang sering tidak menyenangkan di awal, tetapi ia menyelamatkan kita dalam jangka panjang. Kekecewaan orang lain biasanya sementara, sedangkan penyesalan diri sendiri bisa bertahun-tahun. Bapak dan Ibu menyimpan prinsip tidak berarti bersikap keras atau dingin. Prinsip bisa dijaga dengan cara yang lembut, nada yang tenang, kata yang sopan, dan sikap yang konsisten. Yang penting bukan cara menolak, tetapi kejelasan sikap. Orang mungkin kecewa, tetapi mereka akan belajar menyesuaikan diri. Menariknya, ketika prinsip dijaga secara konsisten, orang-orang yang awalnya protes perlahan berhenti menekan. Mereka memahami bahwa batas itu nyata. Yang benar-benar peduli akan tetap bertahan, sementara yang hanya nyaman karena kita selalu mengalah akan menjauh dengan sendirinya. Ini bukan kehilangan, ini penyaringan alami. Di usia senja, hidup terlalu berharga untuk dijalani tanpa prinsip. Prinsip adalah pagar batin yang menjaga kita dari kelelahan, konflik, dan penderitaan yang tidak perlu. Tanpa prinsip, hidup mudah dikendalikan oleh tuntutan orang lain. Dengan prinsip, hidup kembali berada di tangan kita sendiri. Bapak dan Ibu, prinsip ketujuh ini menutup satu pesan besar. Hidup tenang di hari tua tidak datang dari menyenangkan semua orang, tetapi dari keberanian setia pada nilai diri. Kekecewaan di awal bisa diterima, tetapi penderitaan berkepanjangan tidak seharusnya kita warisi untuk sisa usia. Bapak dan Ibu, ketika 7 prinsip tadi mulai dijaga dengan sungguh-sungguh, perubahan pertama yang biasanya terasa bukan datang dari keluarga, tetapi dari dalam diri sendiri. Hati yang selama ini tegang mulai longgar. Pikiran yang sering dipenuhi rasa bersalah perlahan menjadi lebih tenang. Ada rasa lega karena akhirnya kita berhenti melawan suara hati sendiri. Banyak orang tua baru menyadari bahwa selama ini yang paling melelahkan bukan masalah keluarga, melainkan perasaan terpaksa yang dipendam bertahun-tahun. Saat prinsip dijaga, ketenangan tidak dikorbankan, batas ditegakkan, bantuan tidak tergesa-gesa, rahasia dijaga, rasa bersalah dilepas, konflik orang lain tidak dipikul. Beban batin itu mulai runtuh satu persatu. Perubahan berikutnya mulai terlihat dari cara orang memperlakukan kita. Anak yang dulu sering menekan, mulai lebih hati-hati. Saudara yang dulu sering menuntut, mulai menyesuaikan. Bukan karena kita berubah menjadi keras, tetapi karena sikap kita kini jelas dan konsisten. Orang belajar membaca batas dari perilaku kita, bukan dari kata-kata. Di banyak keluarga, perubahan ini awalnya disertai komentar. Ada yang bilang kita berubah, ada yang merasa tidak nyaman. Itu wajar. Setiap perubahan yang sehat hampir selalu mengganggu kenyamanan lama. Namun jika prinsip dijaga dengan tenang dan tidak emosional, komentar itu perlahan menghilang. Yang tersisa adalah hubungan yang lebih jujur dan seimbang. Saya pernah mendengar seorang bapak berkata, "Sekarang saya tidak banyak bicara, tapi hidup saya jauh lebih tenang." Ia tidak memutus hubungan, tidak memarahi siapapun. Ia hanya berhenti mengalah berlebihan. Hasilnya, orang-orang di sekitarnya mulai menghormati tanpa diminta. Inilah dampak nyata dari prinsip yang dijaga. Bapak dan Ibu, dampak lain yang sering dirasakan adalah kesehatan yang membaik secara perlahan. Tidur lebih nyenyak, emosi lebih stabil, dan tubuh tidak mudah lelah. Ini bukan kebetulan. Ketika batin tidak lagi dipenuhi tekanan dan konflik, tubuh pun ikut merespons dengan lebih baik. Ketenangan batin adalah obat yang sering diremehkan. Menjaga prinsip juga mengembalikan rasa percaya diri yang tenang. Bukan percaya diri yang keras atau ingin menang sendiri, tetapi keyakinan bahwa saya berhak hidup dengan tenang. Dari sinilah martabat tumbuh. Kita tidak lagi takut mengecewakan karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah untuk menjaga hidup, bukan untuk menyakiti. Segmen ini penting untuk dipahami. Menjaga prinsip memang tidak mengubah semua orang, tetapi pasti mengubah kualitas hidup kita sendiri. Dan ketika hidup kita berubah, lingkungan akan menyesuaikan dengan sendirinya, cepat atau lambat. Prinsip yang dijaga hari ini adalah ketenangan yang kita nikmati di hari-hari mendatang. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 7 prinsip penting dari awal hingga akhir, satu hal menjadi semakin jelas. Hidup tenang di hari tua tidak datang dari pengorbanan tanpa batas, tetapi dari keberanian menyimpan prinsip hidup. Prinsip-prinsip ini bukan untuk melawan keluarga, bukan untuk menjauh, apalagi untuk menyakiti. Justru sebaliknya, prinsip adalah cara paling sehat untuk menjaga hubungan, agar tidak saling melukai. Kita telah belajar bahwa ketenangan tidak boleh terus dikorbankan demi menjaga perasaan orang lain. Kita memahami pentingnya batas, kehati-hatian dalam membantu, kebijaksanaan dalam berbagi cerita,
keberanian memilih diri sendiri, serta keteguhan untuk tidak terlibat konflik yang bukan milik kita. Semua ini berpuncak pada satu keputusan besar, setia pada prinsip meski harus mengecewakan di awal. Bapak dan Ibu, usia senja adalah fase ketika hidup menuntut kejujuran. Kejujuran pada tubuh yang tidak lagi sekuat dulu. Kejujuran pada hati yang tidak lagi sanggup terus mengalah. Kejujuran pada diri sendiri bahwa hidup damai jauh lebih berharga daripada diterima dengan cara yang menyakitkan. Prinsip membantu kita berkata jujur tanpa harus menjadi kasar. Mungkin ada rasa takut ketika mulai menjaga prinsip. Takut hubungan renggang, takut dianggap berubah, takut disalahpahami. Namun ketahuilah, hubungan yang hanya bertahan karena kita terus mengalah tidak pernah benar-benar sehat. Prinsip bukan merusak hubungan, tetapi menyaringnya, mana yang tulus, mana yang hanya nyaman selama kita berkorban. Di hari tua, kita tidak lagi membutuhkan hidup yang penuh drama. Kita membutuhkan hidup yang tenang, stabil, dan bermartabat. Prinsip memberi kita pijakan agar tidak mudah tergelincir ke dalam rasa bersalah, konflik, dan kelelahan batin. Dengan prinsip kita bisa tetap menyayangi tanpa harus kehilangan diri sendiri. Bapak dan Ibu tidak perlu menjalankan semua prinsip ini sekaligus. Cukup satu demi satu, mulai dari yang paling terasa di hati. Setiap langkah kecil yang diambil dengan sadar akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Hidup tidak harus sempurna untuk menjadi tenang. Ia hanya perlu dijalani dengan sikap yang tepat. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini hingga akhir. Jika apa yang dibahas hari ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, semoga ia menjadi penguat langkah dan penenang hati. Usia senja bukan waktu untuk menanggung beban lebih berat, melainkan waktu untuk menikmati hidup dengan lebih jujur dan ringan. Dan bila Bapak dan Ibu merasa ditemani oleh pembahasan seperti ini, mari tetap bersama kami di Kesehatan Lansia TV. Di sini kita belajar bersama tentang kesehatan, ketenangan batin, dan kebijaksanaan hidup di usia senja, tanpa menggurui dan tanpa menghakimi. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu ke depan dipenuhi kedamaian, kesehatan, dan keberanian untuk hidup setia pada prinsip sendiri,